Malam telah lama turun di kota Mekah, tapi udara pada malam itu tidak seperti biasanya. Tenang, namun terasa berat oleh sebuah rahasia besar yang sedang diturunkan dari langit. Di dalam sebuah rumah sederhana, di perkampungan Bani Hashim, terbaring seorang wanita yang mulia, Aminah binti Wahab, istri Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal bahkan sebelum ia melihat wajah putranya sendiri. Kini Aminah binti Wahab sendiri, namun ia tetap tegar karena ia telah mendapatkan kabar gembira dalam mimpinya bahwa ia, Aminah binti Wahab, akan melahirkan seorang manusia yang akan menjadi penerang di seluruh alam. Imam Ibnu Sa'ad dalam Tobaqatul Kubra mengatakan bahwasannya Aminah pernah berkata, "Saat aku mengandungnya tidak terasa berat, dan saat aku melahirkannya, cahaya keluar dari diriku menyinari istana-istana di negeri Syam." Dan benar saja, saat bayi itu lahir, cahaya keluar dari tubuhnya menyinari langit malam di kota Mekah. Ia tidak menangis seperti bayi biasanya. Suara pertamanya sangat tenang, membuat orang yang mendengarnya merasa teduh. Tidak ada noda darah dalam tubuhnya sedikit pun, seakan-akan ia telah dimandikan oleh semburat cahaya yang tadi. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mengatakan, "Ketika aku membawa Muhammad ke rumahku, keberkahan memenuhi rumah kami. Ternak-ternak kami menjadi gemuk, susu-susunya menjadi banyak, dan ladang-ladang kami lebih subur daripada biasanya." Seiring kelahiran bayi Muhammad, dunia berguncang halus. Api sesembahan orang Persia yang telah menyala selama lebih dari 1000 tahun tiba-tiba padam. Kemudian Danau Sawa yang menjadi tempat suci sesembahan para penyembah berhala tiba-tiba mengering. Dan istana Kisra di Persia, 14 tiangnya tiba-tiba meretak. Para ulama mengatakan bahwasannya ini pertanda bahwa 14 raja setelahnya akan runtuh sebelum Islam masuk ke Persia. Sang kakek Abdul Muttalib memberi nama bayi itu Muhammad, yang membuat orang-orang Quraisy terheran. "Kenapa kau beri nama bayi itu Muhammad, padahal tidak ada nama itu di leluhurmu sebelumnya, wahai Abdul Muttalib?" Kemudian Abdul Muttalib menjawab, "Aku ingin bayi ini tumbuh menjadi manusia yang terpuji baik di bumi maupun di langit." Dan benar saja, namanya kini sering-sering disebut oleh jutaan umat manusia di dunia, dalam sholat, dalam doa, dalam azan, dan dalam hati orang-orang yang beriman. Saat dewasa, dia akan menyendiri di Gua Hiro, dan saat menerima wahyu, ia akan mengguncang dunia. Dan ingat, itu bermula dari malam ini, malam yang diselimuti dengan ketenangan, malam ketika cinta ilahi turun melewati manusia yang penuh kasih. Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.